Sokongan seperti itulah kira-kira itu. Terus, oh gitu ya. Terus itu hawa nafsu kan, yang namanya hawa nafsu kan paling cerdas ya. Otomatis ketika kita sudah di bedo, maksudnya digoda seperti itu masih bisa lolos, adakah celah untuk hawa nafsu misalnya apa di yang ben katut neng loh misalnya. Oh pinter, hawa nafsu itu menyelinap itu pol pinternya. Dalam keadaan sendiri pun itu wes pol pinter. Sendirian nih lo bisa sombong. Sendiri tuh lo hawa nafsu wes awakmu dhewe nang jero omah meneng ae iku dosa sombong. Bisa sombong. Hawa nafsu itu pol pinternya nyelinap. Contohnya misalnya ini. Sopo iso kaya aku. Misalnya wiritan bumi, wiritan wake 2000 misalnya terus mari terus sopo iso nuruti aku wiritan 2000 kayak gini. Nah, dari dalam keadaan sendiri pun masih digodho. Makanya hawa nafsu itulah luar biasa. Berarti ketika kita sendiri terus misalnya kemenyek. Sopo. Nah, itu berarti kan yang dimaksud setan atau hawa nafsu atau apapun namanya itu berarti kan diri kita sendiri berarti. Ya diri kita sendiri, nah, itu kan karakter. Setan itu kan karakter. Wah, gak bahaya tadi. Ya, assalamualaikum, Kong. Ya, ini kan sering dengar dengan anak muni koyok membumikan rahmat Allah. Ya itu kan saya pribadi kan memang sering mendengar, bahkan tidak bisa menjabarkan lagi, kayak bingung. Coba jenengan ulas membumikan rahmat Allah itu sejatinya seperti apa? Monggo. Ini contoh kecil aja ya, kita langsung aja bahwa yang namanya membumikan rahmat Allah itu sangat luas. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa membumikan itu supaya menjadi luas. Contohnya begini, misalnya ada kan duit 10.000, uang 10.000 itu nek tak gawe dewe tak tukokno rokok ya untuk dibakar biasa. Tapi kalau kita berikan wong gak duwe, misalnya contohnya tak pernah bikin misalnya 10.000, itu bisa dibuat beli tempe, beli tahu, beli sayuran, sehingga dalam satu keluarga itu bisa makan seharian penuh, full, bisa makan penuh dengan uang 10.000. Ada 10.000 artinya maknanya sangat luas, dan itu yang dimaksud dengan membumikan. Salah satu contoh maksud itu. Jadi membumikan rahmatnya Allah itu banyak macam. Rahmat Allah itu bukan hanya masalah duit toh. Itulah yang dimaksud dengan membumikan. Bagaimana kita itu memanfaatkan sesuatu yang minimal menjadi lebih luas lagi. Dan itu insya Allah sering saya lakukan, sehingga orang hari itu klaim-klaimannya jadi duit akeh gitu, padahal ya cuma 10.000. Lah ini berhubungan dengan duit oke. Jangan kan ya semua orang tahu lah sendiri bahwa jenengan tidak kerja. Jelas nggak kerja kan memang ya. Tapi kok bisa memberikan sedekah segitu wes luar biasa lah, tidak bisa dibayangkan. Seorang Kong Lukman wis tahu lah semuanya, insya Allah di daerahnya tahu, Jombang. Nah ini yang jadi masalah sekarang, ada satu pertanyaan yang mungkin ini untuk teman-teman juga, untuk saya juga. Apakah benar ada orang itu misalnya, oh yo, gue nek kerja dibayari, walaupun tidak kerja dok, kok itu duit, itu gimana? Itu urut-urutannya munggue jenengan? Itu kan konsep rezeki istilahnya. Yeah. Konsep rezeki itu bagi Allah itu ada dua, ada sebab dan tidak ada sebab. Orang yang diberikan rezekinya karena sebab, misalnya sebab nyambut gawe, sebab kerja, sebab itu sehingga orang itu diberikan rezekinya melalui pekerjaannya itu. Nah yang tidak diberi sebab itu namanya tajrid. Tajrid itu orang yang sudah diangkat sama Allah untuk mendekatkan diri, dan itu nanti Allah yang mengurus. Ada memang ya? Memang ada. Rezekinya memang Allah sendiri yang mengurus. Nah, kita tidak tahu carane piye Gusti Allah nang itu bukan urusan kita. Yang penting Allah itu sudah tanggung jawab mencukupi. Kita diberi tugas apa gitu kan. Ketika kita ditajrid sama Allah itu diberikan tugas apa? Untuk membagikan rahmatnya Allah. Dan
ditajrid terus duwe duit menengai ya mending gak duwe neh. Ditajrid itu maksudnya? Ditajrid itu ditarik itu artinya apa? Ditarik rezekinya tanpa dari pekerjaannya. Tajrid rezeki yang tanpa melalui sebab. Oh, gitu. Terus orang-orang yang seperti itu indikasinya apakah bisa dilihat? Oh bisa. Contoh-contohnya misalnya. Contoh-contohnya misalnya begini, orang yang sudah ditajrid sama Allah, yang ditarik kepada Allah itu biasanya satu, dijauhi kawan. Yang kedua, pekerjaannya dipreteli. Iya pekerjaan dipreteli. Bahkan nggak punya pekerjaan sama sekali. Nah disitulah makom tajrid itu nanti akan membuat seseorang itu kalau sudah mengerti, kalau dia sudah masuk dalam makom tajrid itu sudah mengerti bahwa oh aku sudah ditajrid sama Allah. Jadi ini tidak bisa dibuat-buat. Orang diberikan makom sebab kemudian ingin makom tajrid itu namanya orang malas. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kamu diberi pekerjaan kok gak pengen kerja, itu namanya males kan. Tapi orang yang sudah ditajrid kok kepingin kerja itu namanya kepelorot. Cara Kiai Imron Jamil itu istilahnya kepelorot. Berarti ini malah ngedek pegawaian berarti kepelorot. Malah kepelorot, ngedek pegawaian itu malah kepelorot. Sehingga ya kita di makom situ itulah gunanya kita itu ridho dengan kodok kodarnya pangeran. Nanti Allah sendiri. Dan Allah sudah berjanji kok bahwa aku yang mencukupi semua kebutuhan makhluk. Nah kalau aku misalnya punya uang 10.000 tak kena uang 10.000 ya wis gak ada duit. Tapi aku ndak pernah khawatir sama sekali kok piye. Itu kan masih nanti, bukan sekarang. Dan nanti insya Allah pasti ada lagi kebutuhan itu. Pasti diberi lagi. Oh gitu ya. Nah, terus mulane rumah sana wong-wong ku duwe akeh. Tapi ku diuji gak ambek Gusti Allah? Wah, tetap diuji. Wis tetap diuji namanya, pasti akan kuuji gitu loh. Misalnya duit piro misalnya gitu kan. Iki kok padahal punya niat misalnya aku punya oleh duit tak kayaknya rutang iko misalnya gitu. Duit gitu. Tapi ketika diuji duit bisa jadi gak diganya rutang gitu. Bisa jadi gak diganya rutang. Dan aku pun pernah mengalaminya. Coba kok datang permintaan, ono sing teko utang duit, ono sing teko sing njaluk duit dan sebagainya. Sehingga uang iki gak iso tak ganya rutang. Tapi diwenehin wong. Iya tak weno wong, tetep tak kasihkan orang. Nah, itu salah apa gak? Ya tetep salah. Wong tadi mintanya itu ya Allah berikan aku rezeki untuk buat nyarutang. Oh berarti sesuai permintaan kudu disampaikan bener ya? Disampaikan. Kecuali gak minta kemudian kok dikasih rezeki lah. Kayak apa ya duit iki ya? Nah, seperti kemarin tuh aku kok oleh duit 150 iki nganggur duit 150 iki mesti ada sesuatu kayak apa iki ya. Ternyata ono sing telepon njaluk duit 150 pas. Nah, ya kemarin kan menurut saya kan yuk polangan iki mesti gak mungkin tahu ngarep pol robot sampai kan takut itu mau ketemu ibu kan takut karena ya pernah salah mungkin tapi kan minta ditemukan ya bocor jenengan telepon kan uangnya telepon kan ternyata ya wis butuh duit 150 kurangi padahal kan gak ada duit. Iya, bukan ada duit ya cuman oleh kiriman 150 iki aku mikir ya sapa 150 iki ternyata ya ono sing njaluk kan. Tapi pasti cobaan berat itu enak gak kira-kira? Oh iya benar. Nah, maksudnya jenengan pribadi kan sudah luar biasa. Ini di dalam hati misalnya ada iki kok abot kendak ya? Apa? Ya, ada. Ya berat itu kan begini kan. Kita itu nek eling bahwa iki sing nguwahi ujian iki Gusti Allah dan nanti akan memberikan jawaban itu Allah ya gak berat. Nah, jadi tergantung hati kita bagaimana ki rumangsa duwe pemberatan apa enggak. Wong kita itu selalu berdoa sih. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, pun duwe sing abot-abot kan gitu. Nah, tergantung hati kita. Misalnya cilik tapi nek digawe gak lulus yo abot. Gitu. Terus ini ada hubungannya dengan memang dari di dunia spiritual kan sudah banyak misalnya perang Baratayuda. Di Al-Quran pun disebutkan perang hawa nafsu yang paling berat. Nah ini yang mau ditanyakan ini sama teman-teman ini seberapa dahsyat itu gangguan itu apa syahwat apa jenenge setan atau apa itu seberapa saktinya sih sampai kok digembar-gemborkan di mana-mana perang yang paling besar perang melawan hawa nafsu. Begini ya. Hawa nafsu itu kan begini ya. Ketika dia diciptakan sama Allah, dia itu ditanya. Jadi hawa nafsu itu memang luar biasa. Siapa Tuhanmu? Gitu kan kita siapa Tuhanmu? Jawabannya gimana?
ya kamu, aku ya aku. Kan pol repotnya hawa nafsu. Jadi nek nafsu ini, jadi sehingga sama Allah dimasukkan neraka yang paling panas selama 1000 tahun, 1000 tahun sana. Ada disuruh ngentas, tetap takoni siapa Tuhanmu? Ya kamu, aku ya aku. Dimasukkan ke neraka yang paling dingin. Dintas lagi 1000 tahun, dintas lagi, ditanya seperti itu lagi, kamu, aku ya aku. Tetap seperti itu, tidak mau mengakui. Akhirnya sama malaikat disuruh, sama Tuhan disuruh memasukkan suatu kerangkeng, tidak usah dikasih makan. Setelah tidak dikasih makan, barulah dia makan. Iya, sampean pangeran kula. Jadi hawa nafsu itu tunduknya cuma ketika tidak diberi makan, tidak dituruti karepe. Jadi gak salah, hawa nafsu ku kowendel ngelakoni dosa ya kendel. Sebab apa? Dia pernah masuk rokok. Gitu loh. Dia pernah melakukannya, dedek mateni wong wani ae. Nglakoni dosa wis biasa ae, gak apa-apa. Sebab apa? Dia pernah masuk neraka. Jadi gak takut belas. Itu namanya hawa nafsu. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa perang yang paling besar adalah perang melawan dirimu sendiri. Karena apa? Dia tidak pernah takut. Dengan neraka lu gak wedi hawa nafsu itu. Karena dia sudah pernah masuk neraka. Tahu aku. Nah, wis tahu ngakoni aku wis ngono iku gitu. Tapi hawa nafsu itu tunduknya ketika dia tidak dikasih makan. Maksudnya bahwa tidak dikasih makan itu gak dituruti kemauannya. Misalnya wong dikon poso, kemudian pingin bakso, aku gak usah mangan bakso, mangan sego ae. Pingin sate, aku usah sate, mangan iki ae, macel. Nanti lama-lama hawa nafsu itu akan tunduk dengan sendirinya. Percayalah itu, pasti itu. Berarti yang dimaksud tidak dikasih makan itu tadi ya, bukan sekedar poso ketika mandang. Bukan hanya sekedar tidak dimasukkan poso, enggak. Tidak dituruti karepe. Oh, hawa nafsu kepinginan kita berarti kalau kita bisa mengendalikan kepingin apa ndak diumbar seperti itu nggih. Pengin muring-muring selapokon muring-muring raimu kok ada muring-muring barang iso kan seperti itulah kira-kira itu. Terus oh gitu ya. Terus itu hawa nafsu kan yang namanya hawa nafsu kan paling cerdas ya. Otomatis ketika kita sudah di bedo, maksudnya digoda seperti itu masih bisa lolos, adakah celah untuk hawa nafsu misalnya apa di ben katut neng loh misalnya. Pinter hawa nafsu itu menyelinap itu pol pinternya. Dalam keadaan sendiri pun itu pol pinter. Sendirian itu lo bisa sombong. Sendiri itu lo hawa nafsu wis awakmu dhewe nang jero omah meneng ae iku dosa sombong. Bisa sombong. Hawa nafsu itu pol pinternya nyelinap. Contohnya misalnya ini. Sapa iso kaya aku. Misalnya wiritan bumi, wiritan wake 2000 misalnya terus mari terus sapa iso nuruti aku wiritan 2000 kaya ngene iki. Nah, dari dalam keadaan sendiri pun masih digodha. Makanya hawa nafsu itulah luar biasa. Berarti ketika kita sendiri terus misalnya kemenyek. Sapa itu berarti kan yang dimaksud setan atau hawa nafsu atau apapun namanya itu berarti kan diri kita sendiri berarti. Ya diri kita sendiri, itu kan karakter. Setan itu kan karakter. Wah, gak bahaya deh. Wes pokoknya terjemahkan sendiri nanti. Oke. Matur nuwun, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.